Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Desember 2024, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Kalau dilihat kemarin berdasarkan news, kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah data dari Final Manufacturing PMI di sini, yang dimana data dari Final PMI-nya itu menunjukkan adanya penguatan, ya, adanya penguatan dari sektor tenaga kerja lagi, sektor apa namanya, sektor manufaktur, ya, walaupun itu masih under 50. Ya, itu masih under 50. Jadi kalau dilihat masih mengalami kontraksi sedikit, itu kan finalnya. Kemudian ISM Manufacturing PM-nya itu keluarnya lebih bagus juga, 46, 47, keluarnya 48. Ini hampir hampir bisa mendekati 50, karena kalau dilihat 50 itu belum pernah terjadi semenjak April kemarin 2024. Jadi kalau dilihat ini pure kalau nanti misalnya kalau kemarin malam keluar 50 sih, ini bakal heboh sekali sih, tapi untungnya masih under 50, masih mengalami kontraksi, tapi at least ini sudah bagus di atas konsensus dan juga data sebelumnya. Untuk hari ini, nanti malam kita ada berita JOLTS job opening seperti biasa, yaitu data lowongan pekerjaan JOLTS yang diperkirakan akan ada kenaikan sedikit dari 7,44 ke 7,49, ya, ke 7,49. Jadi kalau dilihat nanti malam sih di sini diperkirakan akan naik berarti, ya, dari 7,44 ke 7,49. Ya, kemungkinan akan ada penguatan USD sedikit, ya. Oke. Dan sekarang untuk analisanya seperti apa? Well, sebelum itu di sini ada yang mau saya infokan sedikit seperti biasa, ya. Jadi kalau ada yang mau menggunakan yang namanya trading panel di sini, sekali lagi ya, trading panel itu adalah suatu tools yang digunakan untuk memudahkan kalian trading itu sebenarnya, ya. Mudahkan kalian untuk trading. Jadi di sini coba saya kasih tahu dulu, ya. Oke, di sini saya kasih contoh, ya. Intinya adalah kemudahan dari menggunakan trading panel ini. Yang pertama, yang paling penting dari trading panel ini sebenarnya ada ini, ya. Ini. Orang-orang pasti bakal mencari yang namanya kalkulator lot. Ini sudah pasti, ya, karena banyak banget di antara kalian, termasuk saya sendiri pun, ya, pasti ngasal dalam hal melakukan open posisi, terutama dalam hal menempatkan stop loss. Makanya di sini enaknya, karena di sini kan sudah kelihatan balance-nya berapa, risk persen yang akan digunakan berapa, jadi bakal kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian lebih prefer risk-nya 1%, kalian tinggal pencet aja di sini, misalnya ingin langsung instan buy lah, anggap ya, instan buy seperti di sini. Ya, akan kelihatan ini lotnya akan kehitung otomatis, ya. Anggaplah di sini saya taruh stop lossnya dengan risk 1%, berarti lot dengan stop loss di sini sejauh kelihatan di sini, ya, 41 pip, maka lotnya yang digunakan adalah 0,04. Kalau saya kecilkan lagi SL-nya, anggaplah di bawah ini, ya, anggaplah di bawah di bawah ini, ya, maka lotnya juga akan berubah. Jadi inilah enaknya, ya, dengan menggunakan trading panel. Ini enaknya, ada yang namanya kalkulator lot otomatis. Jadi kalau kalian nggak mau salah pakai lot, itu kan misalnya risk persennya biar nggak salah, ini bisa bagus banget. Selain itu juga di sini ada tampilan seperti trading view, ya kan, bisa pasang sell limit seperti ini, kemudian geser-geser dan sebagainya, ini lebih enak juga. Kemudian selain dengan manajemen lot, kemudian tengah money manajemennya di sini, ada juga yang namanya order management. Karena saya tahu pasti banyak juga kalian itu open posisinya pasti averaging, layering, ya, jujur pasti banyak banget.
Walaupun tanpa SL pasti kalian banyak open layering nih ya, 1 2 3 4 udah kayak jaring laba-laba gitu kan, atau nggak jaring nelayan gitu. Yang enaknya adalah di sini ada yang namanya fitur auto BEP. Jadi kalau auto BEP di sini dihidupkan, nanti kalian tinggal di sini mau berapa pip jaraknya. Jadi di sini trading panelnya akan menghitung secara otomatis berapapun lot kalian ya. Misalnya kalian GBP USD opennya 0,1, kemudian 0,2, 0,1 lagi, 0,2, 0,1, 0,05. Kalian bingung nih di mana mau TP bersama ya. TP bersama di sini kalian asal close takutnya hasilnya minus gitu kan. Nah, dengan adanya auto BEP di sini, kalian yang open averaging kayak gitu, kalian tinggal hitung mau terserah mau berapa pip ya. Anggaplah misalnya di sini 800 poin atau enggak 80 pip. Ya udah nanti kalian tinggal oke. Nanti trading panelnya akan menghitung otomatis dan menempatkan langsung di sanalah titik bersama dari take profitnya. Yang pastinya itu pasti akan menghasilkan profit ya. Intinya kan dihitung kalkulasi BEP berapa, kemudian baru profitnya berapa, itu nanti akan dihitung ya. Ini yang enak. Itu enak yang kedua. Enak yang ketiga adalah di sini ada fitur yang namanya market structure dan juga AMD box. AMD box di sini sebagai ya mempermudah kalian untuk melihat kayak structure terjadinya boss atau chok gitu kan. Market structure juga kalian memudahkan untuk melihat apakah structure sekarang bearish atau bullish gitu kan, apakah boss atau chok, gitu aja. Dan yang selanjutnya juga di sini ada draw sinyal, yang dimana draw sinyalnya di sini kalau kalian gambar misalnya Fibonacci atau nggak garis trendline, garis horizontal gitu kan, vertikal, terserah apapun itu, atau nggak area kotak gitu kan, bikin kotak kayak gini misalnya. Ya misalnya anggaplah kalian bikin kotak kayak gini. Nanti ketika harga itu misalnya kena area kotak di sini, ketika kalian menggambar sinyalnya, itu akan dapat notifikasi ke WA. Itu enaknya ya. Jadi dengan adanya notifikasi WA di sini, kalian yang sedang sibuk dalam urusan lain selain trading ya kan, kalau kalian ngelihat WA itu kan lebih enak ya. Ini WA dari mana? Oh dari kotak yang sudah saya buat, sudah alarm lah bahasanya seperti itu. Kemudian notifikasinya lewat WA. Nanti kalian tinggal lihat sebentar, kemudian ya kalian terserah. Misalnya kayak di sini ya kan, pasang kotak di sini. Jadi ketika harga nanti naik sampai sini, ada notifikasi ke WA, apakah kalian mau open sell atau buy, terserah seperti itu. Dan ini sinyalnya itu kalian nggak perlu yang namanya hidupin laptop ataupun komputer kalian 24 jam. Intinya ketika kalian sudah gambar sinyal, kalian tempatkan di sini, misalnya di time frame M30 ya. Kalian gambar kotak atau nggak garis dan sebagainya, sudah selesai, kalian oke. Nanti gambar di sini akan terhubung ke server kita. Nah, dari server tersebutlah akan disimpan gambarnya di sini. Makanya kalian yang sudah menggambar di sini bisa tinggal close aja. Ya, tinggal close aja MT4-nya. Kalian tinggal tunggu notifikasinya di WA. Itu sih. Jadi ada 3 keuntungan ya. Yang pertama ini sebagai kalkulator lot. Kemudian di sini ada fitur auto BEP, kemudian dia seperti ada partial TP, close profit aja atau enggak close loss-nya aja juga ada. Kemudian yang paling penting ada indikator market structure, ada AMD box juga, dan ada draw sinyal yang langsung notifikasinya di sini dikirim ke WA. Jadi kalau ada yang ingin menggunakan trading panel di sini yang versi baru 2.0 full version, itu kalian bisa langsung kontak saya di nomor WA yang ada di bawah itu ya. Oke, lanjut untuk hari ini. Kalau saya sih jujur enaknya pakai trading panel itu adalah auto BEP dan ngitung lot. Jujur itu fitur paling enak ya. Untuk kedepannya di sini saya sih sudah infoin ke teman saya yang buat trading panelnya, itu akan ada yang namanya fitur SL Plus otomatis ya. SL Plus otomatis itu maksudnya ngegeser otomatis setelah scan pip. Kemudian ada juga fitur, ada tombol lagi satu lah, intinya ada 2 tombol yang akan diisi. Kalau tadi kan ada beberapa tombol, ada tombol lagi 2, itu yang penting juga. Itu saya masih bicarakan sama teman saya yang buat trading panelnya. Oke, tapi untuk sekarang sih jujur kalau saya pakai trading panelnya itu yang berguna adalah auto BEP sama ngitung risk persennya. Itu penting banget, sumpah gak bohong. Jadi kalian modal berapapun, kalau misalnya dengan risk 1% doang, ya kalian bakal ketahuan lotnya berapa yang dipakai supaya tidak overload dan juga tidak oversize seperti itu.
Oke, hari ini bagaimana? Kalau hari ini ini area demandnya sudah dites berkali-kali. Nah, kalau dilihat ini kan area demandnya kemarin, jadi kalau ada yang nge-buy dari 2622 selamat ya. Kemarin juga pada saat saya live itu kan saya ada mau nge-buy ya. Kemarin pada saat live itu ditanya kenapa ambil buy, kenapa nggak nge-sell? Ya karena sekali lagi di time frame H4 ini marketnya tidak break di bawah 2610. Ya 2610 atau 2611. H4-nya itu nggak break di sana masalahnya. Jadi selama H4 masih holding di 2610, 2611 saya belum bisa buat nge-sell untuk jangka lumayan loh ya. Untuk ngeflip bias saya dari bullish ke bearish itu ini perlu break di bawah 2610 baru saya biasnya sudah berubah ke bearish. Tapi untuk sekarang ini masih bias saya adalah bullish. Kemarin pada saat saya live itu kan saya prefer marketnya itu tunggu di atas 2632 ya. 2632 di break, kemudian di retest, baru kalian open posisi. Bukan dalam hal ketika dia di break kemudian turun lagi. Ya, ini adalah contoh suatu breakout dan retest yang bisa dikatakan cukup bagus. Ya, ini kan di M5 sebagai support become resistance ya kan kemarin saya gambar di sini. Saya kan kemarin ada mau pasang buy stop di sini ya kan sekitaran 2633 atau enggak 2634, ternyata nggak kena dan harga turun lagi gitu kan sampai akhirnya selesai saya live kemarin. Nah kemarin juga saya katakan juga ketika ini di break tunggu retest baru marketnya lanjut, kalau break retest baru kalian buy gitu kan. Ini marketnya break retest kemudian ada engulfing lagi, ini kalian bisa buy di sini sebenarnya ya, buy di sini, SL di sini dengan target sampai di 2643. Jadi kalau ada yang nge-buy di sini dengan SL di sini, SL cuma 50 pip, target sampai 2653 itu kan 1,4. Kemarin sih di grup ya, kemarin di grup saya infokan kalau ada yang mau TP maksimal sampai 2650 dulu. Dan benar aja. Untungnya ini 2650 keluar bisa dikatakan setelah news lagi sedikit banget ya. Setelah news lagi sedikit. Karena kan kalau news kemarin kan jam berapa ya? Jam 11 malam ya. Jam 11 malam WITA atau enggak di jam 11 malam lah ya. 11 malam berarti di sini. Untungnya sih untungnya 2650 kena di 1 jam sebelum news ya. 30 menit sebelum news ini sudah kena 2650 untungnya. Jadi yang kemarin yang sudah buy dari 2632 itu sudah 140 pip, lumayan ya kan, lumayan banget itu profitnya. Oke, ini contohnya ya. Untuk sekarang bagaimana? Jadi otomatis ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini sebagai area supply sudah di break ya, supply sudah di break. Berarti kalau harga ini naik lagi, berarti kecenderungannya bisa naik. Kita coba lihat dari pandangan daily ya, gimana bentukan candle daily. Bentukan candle daily-nya kemarin itu adalah ya belum bisa candle daily close di atas 2645, 2650 maksudnya. Jadi bisa saya katakan 2650 menjadi level psikologi sekaligus mini resisten ya, minor resisten saat ini di XAUUSD. Ya sebagai minor doang, bukan sebagai yang pure banget itu enggak ya. Ini sebagai minor doang di 2650. Di daily bentukannya sih di sini ekor panjang di bawah itu lebih lumayan ya. Ini kan 170. Kalau di atas itu bearish powernya hanya sebesar 128 pip. Jadi secara candle kemarin dia mengambil semua liquidity-nya di sini ya, ngambil low ya. Untungnya dia sih nggak ngebreak low-nya di sini. Untungnya marketnya itu kemarin nggak ngebreak di bawah 2620. Jadi kalau masih 2620 di sini saya rasa masih oke marketnya bergerak naik. Kalau secara indikator stokastiknya ini masih flat di atas 50, belum menuju area 80 selaku area overbought. Kemudian dari segi RSI belum masuk ke di atas 50, jadi masih rada berat sih untuk bisa naik sebenarnya. Ini masih sideways banget ya, ini masih, saya worry-nya ini market menjelang NFP penyakitnya kambuh nih ya. Seperti biasa ya, minggu ini kan ada NFP, jadi saya worry-nya ini marketnya itu bergerak sideways, mentok-mentok sampai 2660, 2670 lah ya.
kemudian dan yang terjauhnya itu sampai 2620. Kemungkinan sih sebesar ini ranging sideways-nya. Kemungkinan loh ya. Sampai sini. Sebesar 400 pip. Kemungkinan ya, jika ranging seperti ini 400 pip, ya ini penyakit XAUUSD menjelang NFP, itu aja. Yang berarti selama seminggu sekarang kita lebih concern untuk NFP nanti di hari Jumat. Ya, tapi kalau dilihat juga ya ini kita trading kan seadanya aja ya. Kalau hari ini kita dapat ya sudah, kalau nggak dapat kita cari lagi keesokan harinya. Cara H4 ya 2650 kita bisa buat sebagai tadi ya kan, sebagai minor resistance saat ini. Yang minor resistance juga ini sebagai angka psikologi juga ya. Ini saya genapkan aja lah 2650 pas ya. Dari H4 juga nggak ada perbedaan ini, kalau kalian lihat ini marketnya nggak ada perbedaan sama sekali. Walaupun secara Fibo sih ini marketnya sudah ekstrim banget turunnya ya, tuh turun sampai kayak saya rasa sih ini marketnya sudah nggak respect Fibo sih, jujur. Ini saya rasa marketnya sudah nggak respect Fibo, kecuali respect Fibo yang paling bawah ya. Kalau dia nge-respect Fibo mungkin kalau ditarik dari swing di sini pada saat tanggal 26 November ini respect ya memang, tapi kan masalahnya ini kan sudah lewat ya. Karena kalau saya ngitung Fibo itu kan ketika satu swing sudah jadi dan dia nge-break level 0 atau nggak level 100, saya ulang tarik Fibonya gitu. Ya ini kan 1, 100 dan 0 gitu kan. Kemudian di break 0-nya naik sampai atas ya berubah, berarti dari sini sampai sini. Dan ini naik hampir kena 100% ya, hampir break 100%, marketnya langsung reverse naik. Kalau kayak gini gimana? Apakah kita bisa pakai Fibo yang dibalik untuk mencari bearish? Ya kalau dicari Fibo yang terbalik sekarang sih ini marketnya respect 61,8 karena 61,8 selaku mepet dengan 2650 juga sih. Ya. Ini sih mepet juga di 2650. Tapi kalau saya rasa ini belum bisa saya kategorikan sebagai swing bearish. Kenapa? Karena ini belum di break soalnya. Ini belum di break. Kalau kemarin ini di break, kemudian marketnya naik, oke, ini bisa berlaku ya. Bearish Fibonya bisa berlaku. Cuman karena ini nggak di break, jadi supaya saya nggak bias, better saya nggak ngambil. Itu aja. Ini H4 pure masih belum ada kemana-mana. Secara stokastik dan RSI-nya di sini berusaha keluar di angka 50. Kemudian stokastiknya di sini sehabis mantul dari mana ini ya? Sehabis mantul dari, untungnya sih stokastiknya di sini nggak drop di bawah 20 sih. Dia nyampe 20 ya, dia nyampe 20 kemudian balik lagi naik. Tapi marketnya di sini belum naik di atas 50. Jadi belum ada kekuatan banget buat naik. Jadi masih sekarang sih pagi ini belum ada tanda-tanda apapun sih. Secara H1 ya 2650 bisa lah ya. Sekarang di H1 sih better saya ngeliatnya gini aja deh ya. Di H1 kita punya yang namanya resistance become support, support become resistance, resistance become support lagi di sini ya, 2633. Atau enggak ya ini deh ya. Ini H1 ya, ini bisa saya katakan sebagai H1 sebagai resistance become supportnya ya. Ini kan jelas banget nih, ini sebagai resistannya. Di break langsung lari tanpa retest, kemudian ketika ini di break ngehantem area demand langsung di break nggak ada retest, kemudian ketika turun berusaha retest, marketnya langsung lari. Ketika marketnya turun ya berusaha dijebol, ketika dijebol marketnya mengejar demand lagi. Ketika marketnya naik, turun ke halan 2650, meretest 2633 lagi, dan sekarang marketnya naik lagi. Jadi 2633 sih di sini bisa saya katakan sebagai support yang kemungkinan ketika di break marketnya bisa langsung lari, itu aja sih. Yang dimana kalau ini terjadi bukan style saya berarti ya, karena kalau style saya kan lebih prefer ketika breakout retest baru saya ambil posisi, tapi ketika dia breakout dan langsung lari itu bukan style saya sih. Berarti better saya menunggu di area yang lumayan penting, itu aja. Ini sebagai level area support sekarang ya. Untuk sebagai resistannya 2650 sih sebenarnya.
Cuman kalau berdasarkan dari close candle yang bisa dipakai itu adalah di sini. Close candle yang bisa dipakai adalah di harga 26, ya ini aja lah ya, 2647,65. Ini bisa saya katakan sebagai resistennya yang benar. Kenapa? Ini kan harga berhenti ya. Ini harga berhenti, di breakout, di retest, kemudian langsung naik, di breakout langsung lari ke bawah. Ini kehalang di 2647, turun, di breakout langsung lari, di breakout, di retest dan lanjut turun. Ini ketahan dan lanjut turun. Jadi di 2647,65 ada chance ketika marketnya nanti break di sini, ada peluang marketnya retest sebelum lanjut naik lagi. Ya, berarti 2650 sampai 2647 adalah resisten terdekat saat ini. Ya, di sini berarti. Jadi kalau mau buy, better itu break di atas 2647, 2650 baru buat ngebuy sih. Itu lebih enaknya. Kalau nge-sell di bawah 2633 bisa nge-sell, ya, di bawah 2633 bisa nge-sell. Kalau dikatakan apakah ini sebagai area demand yang bagus, saya rasa sih enggak. Ya, saya rasa sih enggak. Dan apakah kita boleh nge-buy lagi di teritori 2620, 2622? Saya rasa enggak ya. Ini sudah dites berkali-kali. Areanya demand juga sudah pernah masuk candlenya ya. Ini candle H1 sudah pernah masuk dan berhenti. Close-nya di sini. Jadi kalau harga nanti turun lagi sampai 2620, kesempatan buat nge-buy itu probability-nya sudah mengecil ya. Probability market itu bisa nge-reverse ataupun memantulkan harga di teritori demand di sini saya rasa sudah nggak kuat banget sih. Jadi kalau seandainya ini marketnya turun ya, turun sampai sini, kemudian reverse-nya kecil, terjadi pembalikan, mungkin saya akan nge-sell. Ya, mungkin saya nge-sell. Walaupun ini belum di break. Walaupun 2620 belum di break. Ya, walaupun 2620 belum di break. Tapi alangkah baiknya ketika ini 2620 di break, ya 2620 di break, area demand di break, kemudian terjadi pembalikan, bukan pembalikan sih, apa namanya, retracement naik, terus marketnya pembalikan buat turun lagi, baru saya akan nge-sell gitu. Target sampai mana? Untuk sekarang targetnya ya sama kayak tadi di time frame H4, selaku supportnya ada di 2610 ya. Di sinilah ya 26, bentar, di sini 2617, kemudian di bawahnya pakai 2610. Saya pakai ini aja lah ya. Oh enggak deh, ini aja 26 ya, 2610,5. Berarti sampai sini, sampai 2610,5. Itu kalau marketnya benar-benar turun sih. Jadi kalau area demandnya ini kena, ketabrak 2617, kemudian lanjut naik, jadi pembalikan lagi, better saya sih nanti nge-sell aja. Kalau nge-buy-nya ya tunggu ini lewat, baru dia naik sampai 2665 gitu. Kalau di tengah-tengah seperti ini bagaimana? Kalau di tengah-tengah seperti ini jujur rada berat sih. Better nanti tunggu di bawah 2633. Tapi kalau kalian nanti yang nonton ini marketnya sudah turun jauh di bawah 2630, sebaiknya kalian jangan ambil apapun ya. Jika nanti kalian nonton marketnya ini kan sekarang marketnya turun ya. Per sekarang saya buat video ini marketnya turun. Jadi kalau memang ini marketnya turun dan ketika kalian nonton marketnya sudah di bawah 2630, misalnya di 2629, jangan nekat ya, jangan nekat. Kalau nekat ambil buy di teritori ini ya, nekat di sini sih saya rasa masih bisa tapi kecil banget ya. Ya, masih bisa tapi kecil banget. Better kayak begini aja ya, tunggu turun benar-benar, retrace, baru nanti kita baru nge-sell seperti ini gitu. Tapi kalau kalian nonton ini misalnya marketnya masih stay di atas 2633 ya, masih di sekitaran ini pokoknya, kalian mau ngide buat nge-buy ya silahkan aja. Ya, kalau kalian ngide di 2633 mau nge-buy ya boleh. Kalau saya pribadi sih kalau masih di tengah-tengah seperti ini mungkin saya perlu M5 minimal untuk ngelihat market structure-nya. Karena kalau dilihat market structure sekarang di M5 itu kalau dia nge-break 2635 sih sudah beres, itu aja.
Kalau dia break di bawah 2635 sih bearish. Jadi kalau nanti marketnya sudah turun lagi 2633 ya mungkin saya akan nge-sell atau enggak saya menunggu market structure dulu. Itu aja sih. Oke. Ingat nanti malam kita ada news ada news job opening nanti malam jam 11 malam WITA atau enggak jam 10 WIB. Jadi harap diperhatikan untuk data lowongan pekerjaan yang dibuka nanti malam di Amerika. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, kalau ada yang ingin menggunakan Amandana Trading Panel, bisa langsung kontak di nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, bye.